Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan OB/GYN, yaitu endometriosis. Nah, sebetulnya apa sih endometriosis ini? Akan kita bahas bersama narasumber kita sudah hadir bersama saya Dr. Steven, dokter spesialis OB/GYN. Halo Dr. Steven, apa kabar dokter? Baik kabarnya. Oke. Dokter, kita akan bahas hari ini soal endometriosis ya, Dok? Ya, oke, Ya. tentang endometriosis ya. Oke. Nah, dokter mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Sebetulnya apa sih endometriosis ini, dokter? Gejalanya seperti penyebabnya apa, dokter? Oke, jadi endometriosis itu adalah tumbuhnya jaringan atau sel yang nggak normal yang menyerupai endometrium. Dan dia bukan berada di endometrium, tapi berada di luar endometrium. Nah, endometrium ini apa? Endometrium ini itu ada jaringan yang harusnya berada di bagian dalam dinding rahim. Nah, kalau dia berada di dinding rahim, biasanya kan kalau dia haid akan keluar ya, keluar atau luruh ke bawah, keluar melalui vagina. Nah, pada endometriosis, dia bukan berada di dalam dinding rahim, tapi berada di luar dinding rahim. Kalau misalnya saya ada ilustrasi sih ini ya, kalau bisa lihat nih. Yeah. Jadi kalau misalnya ini rahim ya, rahim, terus ini vagina ya, ini ada saluran kiri dan kanan. Nah, endometrium itu yang ini nih, yang di dalam nih. Jadi harusnya hanya ada di sini, cuma kepada endometriosis dia berada di luar, bisa berada di dinding rahim bagian luar, atau berada di sel telurnya, atau berada di organ-organ di rongga perutnya, bisa di usus, bisa di peritoneum ya, atau dinding perut ya, bisa di mana-mana dia. Nah, itu namanya endometriosis. Oke. Endometrium betul ya, Dok, namanya tadi? Iya. Itu manfaat dan fungsinya, perannya apa, dokter? Jadi endometrium itu sangat berhubungan dengan siklus haid ya. Siklus haid. Jadi dia dipengaruhi oleh hormon-hormon, terutama hormon wanita ya. Ada estrogen, ada progesteron. Nah, nanti pada suatu saat hormonnya sudah bagus, bukan bagus ya, hormonnya pada saat dia mau haid ya, nanti dia menebal dulu dinding rahimnya. Kemudian di rahim itu endometriumnya menebal, kemudian kalau hormonnya progesteronnya turun, nanti dinding rahimnya itu akan lepas, dia akan luruh. Nah, biasanya kalau yang orang awam tahu itu ya darah haid jadinya. Oh gitu, baik. Nah, endometriosis sendiri penyebabnya apa, dokter? Kenapa sampai bisa ada di luar gitu, dok? Ya, penyebab pastinya sih belum tahu ya sampai sekarang. Tapi banyak teori-teori itu yang menjelaskan kenapa sih bisa terjadi endometriosis. Yang paling terkenal itu adalah teori Samson ya. Jadi namanya menstruation retrograde. Jadi dia aliran darah harusnya keluar ke bawah ke vagina, dia keluar tuh ke rongga perut. Jadi harusnya kan ini kan darahnya harusnya keluar ke sini nih, ke bawah ya. Nah, jadi dia di sini ini saluran ini ujungnya itu terbuka tuh berhubung sama rongga perut. Nah, jadi dia keluarnya bukan ke bawah tapi malah naik ke atas ini. Nah, kalau dia lengketnya ke sel telur, nanti itu namanya jadi kista endometriosis atau namanya kista coklat. Yang jadi kista dia di sini. Nah, kalau dia jatuhnya ke tempat lain ya nanti dia lengket bisa ke usus, ke dinding yang lain. Seperti itu. Jadi ini teori yang paling terkenal. Jadi menstruasinya naik ke atas. Dan banyak faktor-faktor resiko lain juga yang berpengaruh, misalnya genetik ya. Jadi memang udah bawaannya dari awal genetik. Terus ada juga yang mengatakan faktor resikonya berhubungan pada saat menstruasi, ternyata bisa meningkatkan resikonya. Walaupun belum jelas juga ya pasti apakah penyebabnya karena itu, tapi itu merupakan faktor resiko juga. Terus berat badan yang terlalu kurang, jadi lifestyle kan mempengaruhi hormon-hormon ya, jadi itu berpengaruh terhadap endometriosis. Oke. Jadi kalau bisa naik ke atas itu biasanya karena apa ya, dokter? Mungkin tadi ada berhubungan gitu ya, dokter. Ada lagi nggak, dokter, mungkin penyebab kok sampai bisa menstruasinya
ke atas gitu. Ya, jadi memang pada kebanyakan perempuan normalnya itu kan karena ada rongga yang terbuka ke rongga perut ya. Nah, efek rahim itu akan rem, jadi kontraksi untuk mengeluarkan darah-darah yang diluruh tadi ya dari endometrium ya. Karena ada rongga juga keluar, biasanya pada sebagian besar wanita memang akan keluar dia dari rongga perut situ. Nah, memang ada keluar, tapi pada wanita yang sistem imunnya bagus, genetiknya bagus, biasanya itu akan hilang atau dimakan oleh sel imun dari tubuh sendiri. Jadi biasanya makanya kenapa kok ada orang endometriosis, ada orang yang enggak, padahal kemungkinannya ada. Gitu. Tapi karena sistem imun tubuh wanita itu bagus, genetiknya bagus, jadi dia nggak jadi endometriosis. Oke. Kemudian katanya ada klasifikasinya dokter dari endometriosis ini. Klasifikasi maksudnya ini ya, mungkin derajat ya. Kalau derajat itu ada yang derajat ringan atau stadium minimal dulu ya, minimal itu stadium 1, ada ringan ya, stadium 2, 3, 4 ya, kemudian sedang dan berat. Biasanya itu diklasifikasikan berdasarkan lokasi dari endometriosisnya, luasnya, terus kedalamannya, dan apakah perlengketan atau tidak, nanti akan dinilai. Biasanya derajatnya ini bisa kita nilai pada saat dilakukan laparoskopi. Jadi susah kita nilai derajatnya itu hanya berdasarkan gejala klinis atau dari hanya USG saja sulit. Oke. Biasanya dokter di usia berapa wanita yang paling rentan terkena endometriosis ini, dok? Karena penyakit endometriosis ini berhubungan dengan hormon perempuan wanita ya, estrogen, progesteron. Jadi ini sangat rentan itu pada wanita usia reproduktif ya. Jadi selama wanita ini masih haid, selama masih memproduksi hormon estrogen, jadi endometriosis ini sangat rentan terjadi pada wanita ini. Oke. Nah, kemudian bahayanya dokter, apa nih bahayanya endometriosis ini? Apa bahayanya endometrium tadi sampai ada di luar gitu, dok? Masalah penyakit endometriosis ini biasanya itu paling sering dikeluhkan adalah nyeri. Jadi nyerinya itu sangat hebat dan sangat mengganggu dari kualitas hidupnya. Biasanya sulit untuk kerja, bahkan baring aja pun kesakitan terus sampai bisa berguling-guling orangnya. Karena memang sakitnya luar biasa biasanya kalau endometriosis ini. Nah itu bukan bahaya sih, tapi menurunkan kualitas hidup dia. Kemudian masalah yang lain itu juga bisa mengganggu ini infertilitas, menyebabkan infertilitas. Nah, biasanya dua masalah ini yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien penderita endometriosis. Oke. Kemudian gejalanya apa lagi, dokter? Gangguan menstruasi juga kah atau gimana? Ya, nyeri, biasanya nyerinya memang saat menstruasi ya. Jadi nyeri menstruasi atau dysmenorrhea, bisa juga keluhan lain yang ditambahkan itu nyeri pada saat berkemih, itu juga bisa. Nyeri pada saat buang air besar, nyeri pada saat berhubungan, itu juga bisa. Kemudian kalau dia nyerinya menetap ya udah lama ya, penyakitnya ini kan progresif sebenarnya endometriosis. Jadi karena penyebabnya karena darah haid itu terus-menerus berulang-ulang dan darahnya menumpuk terus di dalam, sehingga dia makin lama makin berat biasanya kondisinya. Sehingga lama-lama dia menjadi nyeri kronis, nyerinya menetap, bahkan di ruang siklus haid pun sudah bisa merasakan nyeri yang hebat. Oke, tapi ini disebutnya apakah kista atau gimana, dokter? Endometriosis kalau dia sudah masuk ke dalam sel telur ya, endoovarium, terus kemudian nanti dia besar berisi cairan di sana, nah itu namanya endometrioma atau namanya kista coklat, kista endometriosis. Kalau dia tidak melengket ke ovarium ya, tidak menyebabkan kista, itu namanya endometriosis. Yang ada yang namanya superficial endometriosis, jadi dia hanya menempel di dinding-dinding rongga perut. Ada yang deep infiltrating, jadi artinya dia udah menembus ke dalam. Misalnya dia ada di rahim, terus dia menembus ke
usus, ke rektum, atau menembus ke vesika urinaria atau saluran kencing ya. Makanya kadang kalau sudah menembus dia rasa nyerinya pada saat berkemih, nyeri pada saat buang air besar. Nah, bedanya kalau kista dia masuknya ke ovarium. Jadi awalnya sel endometrium itu lengket dulu ya ke ovarium, kemudian dia masuk ke dalam ovariumnya dan mengikuti siklus haid ya. Jadi dia endometrium menebal, kemudian nanti luruh juga berdarah. Tapi darahnya karena agak keluar dari vagina, dia masuknya ke dalam kantong ovariumnya, lama-lama menumpuk jadi kista. Kista itu namanya adalah kantong yang berisi cairan. Dalam hal ini kalau endometriosis berarti dia berisi cairan yang menyerupai darah, biasanya berwarna coklat kehitaman, makanya kita namakan kista coklat. Oke. Kemudian untuk diagnosanya seperti apa, dokter? Kalau dulu kita mau diagnosa endometriosis itu untuk pasti harus dengan laparoskopi. Nah, sekarang itu tidak perlu dengan laparoskopi, jadi hanya dengan gejala klinis, terus kita dengan USG sudah curiga ada lesi endometriosis, maka sudah bisa kita diagnosa dengan endometriosis. Dulu itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang ya, terjadi keterlambatan dalam diagnosa endometriosis. Salah satunya mungkin karena laparoskopi kan masih sulit ya, nggak semua tempat ada pelayanan laparoskopi, kemudian mahal ya. Jadi sekarang hanya dengan diagnosa klinis, USG itu sudah bisa didiagnosa dengan endometriosis. Oke, kalau laparoskopi itu apa dokter? Gimana prosedurnya segala macam? Kalau laparoskopi ya itu adalah teknik operasi yang invasif ya, tapi minimal dia masukin alat berupa kamera corong. Nanti di perut itu dibuat lubang kecil untuk dimasukkan kamera supaya bisa masuk ke dalam. Nanti bisa dilihat tuh rongga perutnya secara lebih luas, lebih tajam karena kameranya kan bisa lebih zoom ya, jadi kelihatan lebih jelas. Nanti lokasi lesi-lesi endometriosis jelas ada di mana. Biasanya juga bisa langsung terapi. Jadi ada alatnya juga itu untuk misalnya membakar, misalnya untuk dipotong lesi-lesi endometriosisnya. Sahabat Eljon, itu dia endometriosis ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Steven. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan kita kembali lagi di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon, perkenalkan saya Askia Latifa Maharani, Putri Pariwisata Indonesia Jambi 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Terima kasih.